Nah, lanjut ya. Ini di video part 2 tentang gimana cara untuk mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah atau dari Kementerian Sosial. Nah, tapi ini lebih fokus untuk gimana sih cara daftar ke DTKS. Tadi kan syaratnya udah ya, yang pertama miskin atau kurang sejahtera, yang kedua masuk di beberapa komponen. Nah, yang ketiga ini adalah cara untuk gimana biar masuk ke DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, untuk mempermudah gimana caranya, saya akan membuatkan skemanya. Tapi maaf, saya nggak bisa gambar sih, jadi cuma tulisan aja, nanti kira-kira tuh alurnya tuh kayak gimana gitu. Jadi ceritanya nih, orang gini aja ya, orang atau masyarakat dia datang ke kantor kelurahan atau kantor desa, datang ke kantor desa atau kelurahan ya, ketemu sama Pak Lurah atau ketemu sama kepala desa, kemudian minta untuk dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, nanti syaratnya akan dijelaskan di sana seperti apa, karena itu akan melalui beberapa proses. Kemudian setelah orang itu daftar ke kantor desa atau ke kelurahan, nanti data ini akan dibawa oleh kelurahan atau desa ke kecamatan. Nah, setelah ke kecamatan, data dikumpulkan nih di kecamatan. Setelah itu, nanti data-data ini akan dibawa dilaporkan ke kabupaten. Setelah itu, setelah data dikumpulkan semua di kabupaten, dia akan dilaporkan ke gubernur. Nah, di gubernur ini atau di provinsi nanti akan dicek lagi, akan diteliti lagi apakah ada perbaikan atau ada syarat-syarat yang kurang atau tidak memenuhi. Nah, nanti di sini akan diseleksi kan. Setelah itu, setelah selesai provinsi, nanti ini akan dikirim ke Kementerian Sosial. Oke, nah kan ini udah masuk nih di Kementerian Sosial, data-data yang dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi atau gubernur tadi masukkan ke Kementerian Sosial. Di sini nanti akan diseleksi ulang oleh Kementerian Sosial gitu. Ketika dia sudah diseleksi oleh Kementerian Sosial, kemudian akan keluar data apakah dia lolos atau tidak menjadi calon. Ingat ya, calon penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial, baru calon. Nah, setelah dia lolos jadi calon penerima bantuan sosial ini, kemudian data ini dia akan kirim balik lagi nih, balik ke sini, ke provinsi, kemudian balik lagi ke kabupaten, balik lagi ke kecamatan, balik lagi nanti ke desa oleh pendamping PKH. Nah, dari pendamping PKH ini nanti yang akan memvalidasi calon-calon penerima bantuan PKH tadi. Nah, setelah ketemu sama pendamping PKH ini, nanti dia akan ada wawancara dengan pendamping PKH tentang kondisi kehidupan dari calon penerima bantuan itu seperti apa, dia memiliki komponen atau tidak. Nah, seperti itu. Setelah wawancara dan bertemu dengan pendamping PKH, data itu akan dikirim balik lagi dari pendamping PKH ini, nanti kirim balik lagi ke kecamatan lah, ke kabupaten, kemudian ke provinsi, balik lagi ke Kementerian Sosial, kayak gitu. Nah, dari sini baru nanti akan muncul
nama-nama siapakah nama orang atau keluarga yang memang dia benar-benar lolos jadi anggota atau penerima bantuan dari PKH itu. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang seperti itu. Nah, bagi yang nama-nama itu sudah lolos, nanti akan kirim balik lagi nih Kementerian Sosial buat ngirimin data ke provinsi, ke kabupaten, kemudian ke kecamatan, ke pendamping PKH-nya lagi untuk menyampaikan informasi bahwa ini loh nama-nama orang atau keluarga yang lolos menjadi anggota PKH atau mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, setelah itu nanti nunggu masih biasanya sih sampai beberapa bulan untuk mendapatkan satu kartu kesejahteraan sosial atau KKS untuk pengambilan bantuan secara non tunai atau biasanya diambil di agen 46 atau diambil di ATM seperti itu. Jadi sangat-sangat salah ketika ada orang tiba-tiba datang nih ke pendamping PKH atau datang ke Pak Lurah, ke Pak RT, ke kepala desa seperti itu atau perangkat desanya untuk bilang tiba-tiba, Pak saya miskin, saya mau jadi anggota PKH, saya pengen dapat bantuan PKH yang dia dapat kok saya nggak dapat, tolong saya sekarang didaftarkan biar besok bisa dapat bantuan. Nah itu tidak bisa, saya pastikan itu tidak bisa karena harus melalui semua prosedur atau skema yang saya sampaikan seperti tadi gitu. Nah sebenarnya bantuan seperti ini kan Kementerian Sosial mempunyai beberapa bantuan sosial, salah satunya kan PKH, yang kedua yaitu BPNT atau bantuan pangan non tunai atau biasanya disebut sembako sih. Nah itu juga sama skemanya seperti ini, cuman beda di bantuannya. Kalau PKH kan bentuknya kan uang yang mereka bisa ambil di ATM, tetapi kalau yang BPNT atau sembako itu mereka tetap pakai kartu sama kartunya. Sempat saya buat perbedaan antara kartu PKH sama BPNT. Nah itu untuk membedakan mana sih yang dapat bantuan PKH, mana sih yang dapat bantuan BPNT. Nah itu digunakan ke agen-agen untuk penggesekan. Sebenarnya sama-sama bentuknya uang, tapi yang ini harus disalurkan dalam bentuk sembako. Jadi bisa saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial itu syarat utamanya harus masuk dulu ke DTKS seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal. DTKS itu seperti apa gitu ya. Tapi hati-hati juga bagi calon penerima atau siapapun yang merasa memang ini saudara saya miskin, tetangga saya miskin. Nah tapi bagi orang-orang yang merasa dia itu miskin pura-pura atau karena iri, terus kalau misalnya dikatain miskin nggak mau tapi kalau dapat bantuan mau, nah itu harus hati-hati, jangan sampai memanipulasi data, seperti misalnya punya aset apa tapi dia tidak disampaikan, kemudian ternyata dia punya tabungan banyak tapi tidak disampaikan waktu wawancara atau apa. Nah ketika ada pendataan seperti itu, nah kalau sampai ketahuan ada manipulasi data atau memang dia menyampaikan itu secara tidak benar, itu akan mendapatkan sanksi. Nah sanksinya itu ada di pastikan dulu nama orang atau keluarga yang kurang mampu tersebut masuk ke DTKS. Jadi dipastikan dulu masuk atau tidak di DTKS. Nah gimana sih kalau semisal orang itu nggak tahu, wah aku nggak tahu nih udah masuk ke DTKS atau belum. Nah saya akan bikinkan video yang selanjutnya itu mengenai bagaimana cara untuk mengecek apakah nama atau keluarga tersebut masuk atau sudah terdaftar di DTKS atau belum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjawab kegalauan-kegalauan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.